Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan memberikan sedikit tutorial cara membuat soal ujian baik itu PTS maupun PAS di dalam Google Phone. Untuk langkah pertama kita buka Google Drive dulu. Nah, seperti ini. Kalau sudah sampai di Google Drive kita masing-masing, klik saja di icon plus untuk membuat dokumen yang baru. Kemudian kita pilih Google Formulir, saya klik. Nah, baik. Nah, langkah pertama kita akan memberi nama formulir supaya tidak bertukar dengan formulir-formulir yang lain. Karena saya akan membuat soal pelajaran Al-Quran Hadis, maka judulnya adalah soal penilaian akhir PAS ya, penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester untuk pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, dan dia otomatis akan berubah judulnya kemari. Di sini berubah menjadi soal PAS Al-Quran Hadis. Nah, kemudian yang terlebih dulu kita lakukan adalah kita menuju ke menu setelan untuk mengatur sedemikian rupa pengaturan sehingga nanti soal yang kita buat akan otomatis, pengaturannya jadi otomatis ya. Nah, maka kita menuju ke menu setelan. Kemudian yang pertama, jadikan ini sebagai kuis. Ini kita centang. Kemudian dirilis nilai boleh segera setelah setiap pengiriman. Artinya setelah para siswa nanti mengirimkan jawabannya, mereka akan bisa melihat nilainya gitu. Kalau kita pilih nanti setelah peninjauan manual, nah maka ada tambahan yang lain. Kita harus mengaktifkan respons dan mengumpulkan alamat email. Jadi kita tidak perlu pilih ini, langsung yang pertama aja, segera setelah setiap pengiriman. Kemudian setelah responden, pertanyaan tak terjawab. Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Ini kita matikan saja. Kemudian jawaban yang benar setelah nilai dirilis, boleh, ini kita hidupkan saja. Kemudian responden dapat melihat poin total dan poin yang terima untuk setiap jawaban. Baik, ini kita hidupkan saja. Nah, kemudian di sini kita buat poin 2 untuk setiap soal. Mengingat untuk Al-Quran Hadis soalnya ada 50. Nah, jadi untuk masing-masing soal dapat poinnya 2. Jadi kalau ditotalkan nanti jadi 100. Kalau untuk soal kalau untuk pelajaran dengan jumlah soal 40 itu disesuaikan saja. Jadi secara umum kita atur 2 dulu ya, kita atur 2 aja dulu. Jadi kan nanti kalau soal yang berjumlah 40, otomatis kalau 40 kali 2 kan nilai 80. Itu nanti bisa disiasati di benar salah sama menjodohkan. Itu kita buat poin 4 nanti, yang lagi 2. Nah, jadi secara umum dulu kita buat di sini 2. Begitu. Kemudian ini biarkan jangan dikumpulkan ya, kumpulkan alamat email ini tidak perlu. Jadi nggak usah diubah, jangan dikumpulkan aja. Kemudian ini juga kita matikan saja. Nah, jadi ini tidak perlu dihidupkan. Karena kalau dihidupkan, responden akan diwajibkan untuk masuk ke Google. Dan ini seringkali menyebabkan masalah pada handphone siswa. Jadi ini kita matikan saja. Kemudian tampilkan status progres, ini kita hidupkan untuk melihat progres daripada soal yang dikerjakan. Kemudian acak urutan pertanyaan. Nah, ini juga kita hidupkan. Tujuannya apa? Supaya para siswa dan siswi tidak bisa menyontek dari teman-temannya. Kemudian kita juga perlu ingat, di setiap soal itu tidak perlu kita tulis nomornya.
Nah, karena kalau kita tulis nomornya, sekalipun nanti soalnya teracak, jadi nomornya akan nampak, dan nampak di situ soalnya teracak karena nomornya akan terbalik. Bisa jadi di urutan pertama soal nomor 5, di siswa A misalnya di urutan pertama nomor 5, sementara untuk siswa B di urutan pertamanya soal nomor 10, maka nomornya dihilangkan saja, nomor soalnya dihilangkan saja, begitu. Kemudian ini kita matikan saja sehingga mereka tidak bisa mengirimkan jawaban yang lain. Nonaktifkan simpan otomatis. Kalau untuk konfirmasi pesan, ya, nah ini terserah kepada setiap guru mau menulis apa. Nah, ini nanti tulisan ini akan muncul setelah siswa mengirimkan jawabannya. Misalnya, terima kasih. Jawaban kalian akan segera diperiksa misalnya, atau para guru juga bisa menuliskan kalimat yang lain. Kita simpan. Nah, ini tidak perlu diganggu. Kemudian nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden. Ini simpan otomatis ini artinya kalaupun mereka nanti mereload halamannya ataupun merefresh ataupun kembali ke halaman awal, maka jawaban yang sudah dijawab itu akan tetap ada. Jadi kalau kita hidupkan ini, nah, responden akan kehilangan progres jika menutup atau memuat ulang browser. Jadi kalau siswa misalnya terjadi gangguan pada Google Form-nya sehingga harus merefresh ataupun harus mereload aplikasi Google Chrome-nya, maka mereka harus ulang dari nol. Itu kalau kita hidupkan ini. Jadi kalau kita matikan, maka kalaupun mereka kembali ke soal nomor pertama misalnya ataupun ke bagian pertama, itu jawaban yang sudah dijawab ataupun isian dari setiap sesi yang dijawab itu akan tetap ada. Nah, jadi itu lebih baik kita matikan aja. Ya, kita matikan sehingga walaupun mereka misalnya ada gangguan jaringan sehingga harus refresh kembali, mereka tidak harus mengisi lembar jawaban dari nol gitu. Kemudian di default, kumpulkan alamat email secara default, ini biarkan jangan kumpulkan. Kemudian pertanyaan default, buat pertanyaan wajib diisi secara default. Nah, ini kita hidupkan saja. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya nanti supaya para siswa itu sebelum memberi jawaban atas setiap pertanyaan yang kita berikan, mereka tidak akan bisa pindah ke halaman selanjutnya. Nah, jadi kita hidupkan saja. Nah, ini setelan yang perlu kita atur ya. Kemudian kita kembali ke pertanyaan.